lanjut. Ya, oke. Jadi saya kembali dengan pertanyaan Bro Mahfud. Siapa yang bertanggung jawab dengan kondisi saat ini? Gitu ya. Ya. Kalau tanggung jawab itu menurut saya ya tanggung jawab kita bersama. Kita berhimpun dalam satu wadah Ikatan Notaris Indonesia. Ya. Oke. Hari ini adalah akibat dari ada yang menyebabkan. Ya. Penyebabnya apa gitu ya? Nah, mungkin ini satu hal klasik gitu ya, yang selalu disampaikan itu adalah ya karena kesalahan kita sendiri, Oke. Kalau mau berpanjang lebar, tentu kita tidak boleh main salah-salahan. Ya. Yang terdekat saja, yang sekarang ini adalah produk dari Kongres 2019 di Makassar. Oke. Ya. Siapa yang memilih yang di Makassar? Kan kawan-kawan juga, kita juga gitu ya. Walaupun saya termasuk yang tidak memilih yang saat ini menang, karena saya dukung Mbak Oti pada saat itu. Gitu kan. Dan tentu kita berharap ya, pada ketika Mbak Lita yang menang, terus kita berharap akan ada perbaikan ya yang jauh lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya gitu kan. Tetapi dari 2016 ke 2019 ya seperti inilah fakta yang terjadi gitu ya. Dan akhirnya gonjang-ganjing dan 2016 sampai 2019 apa yang terjadi? Kalau saya ikut dulu di pengurus pusat sebagai kalau nggak salah kan sebagai ketua bidang organisasi ya. Di 2013 di zamannya Mas Adrian ya. 2013 itu pertama kali ya kita melihat bahwa organisasi INI ini mesti harus dilakukan perbaikan, perubahan gitu kan. Nah, tentu itu juga dilakukan oleh Mas Adrian dan sebelumnya itu juga dilakukan oleh Ibu Tin Norman Lubis. Kita akan berharap dari waktu ke waktu, dari periode ke periode, itu selalu ada peningkatan, perbaikan gitu ya. Nah, namun memang saat ini kondisinya luar biasa bagi saya secara pribadi, melihat periode ini sudah membawa organisasi ke ujung tanduk, ya, yang bisa kalau tidak hati-hati ya, ini malah membawa kita ke suasana yang jauh mundur ke belakang. Kita tahu seperti yang ya saya kira kawan-kawan juga mengerti lah. INI ini usianya jauh lebih tua dibandingkan dengan Republik ini. Kita sudah ada sejak 1 Juli 1908. Terus tahun 1958 INI ini sudah menjadi perkumpulan yang berbadan hukum, ya, sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehakiman pada saat itu, dan ketua umumnya pada saat itu adalah Pondaah, ya. Jadi sekarang sudah tahun 2022, ya. Memang sejak lahirnya UUJN, ya, Undang-Undang 30 2004, nah, sekarang sudah ada perubahan ya. Jadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 bagaimana perubahan terhadap Undang-Undang 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Ya. Sebelumnya itu kita masih mengacu ke Stablat ya. Ya, dulu zaman saya kuliah itu mata kuliahnya masih pakai buku PJN 16-18 ya? Ya, peraturan jabatan notaris gitu kan. Belum ada undang-undang jabatan notaris. Nah, dulu kita masih dalam pengawasan dan pembinaan melalui pengadilan ya. Nah, ya, itu sejak DPR 2004 baru kemudian oleh Kementerian Hukum dan HAM ya, dulu Kementerian Kehakiman. Nah, INI yang sudah berdiri sejak 1908 ya, sebelum negara ini merdeka, tujuan didirikannya perkumpulan ini apa ya, dan tentu dia mengayomi anggota yang dari waktu ke waktu tentunya harus menjadi lebih baik gitu ya.
dan ada periode Ibu Tin Norman Lubis. Saya kira itu periode yang cukup luar biasa karena mampu bersama-sama dengan pemerintah seiring sejalan melahirkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004. Ya, itu pertama kali lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris. Memang ya UJN lahir itu ada plus, ada minusnya juga. Tapi dari sisi positifnya ya banyak hal lah yang seharusnya bisa kita ambil. Ya. Baik itu untuk kepentingan jabatan, ya, juga untuk kewenangan kita dan lain sebagainya. Undang-undang itu mengatur tentang apa yang menjadi kewajiban, ya, apa yang menjadi kewenangan, sampai hal-hal yang berkaitan dengan produk kita. Di antaranya adalah akta. Nah, terus organisasi juga mensejalankan. Jadi kita itu sejak lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris, ya, mulai tahun 2004 itu, pertama kali kita laksanakan kongres luar biasa tahun 2005 di Bandung. Tahun 2005, kenapa terjadi KLB? Menyesuaikan anggaran dasar INI dengan Undang-Undang 30 2004. Ya. Kemudian oleh masyarakat, ya, undang-undang itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Di JR ya? Di JN ya. Nah, kemudian berubahlah regulasinya di situ gitu ya, yang berkaitan dengan kewenangan Majelis Pengawas Daerah ya. Nah, kemudian ini harus dijawab dan harus diakomodir, sehingga lahirlah undang-undang perubahan, itu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, perubahan atas 30 2004. Jadi tidak semua yang disempurnakan atau yang dirubah. Nah, 2014 ya, setahun kemudian dilaksanakanlah kongres luar biasa. Untuk apa? Untuk merubah anggaran dasar. Kenapa harus dirubah? Dia harus disesuaikan dengan UJN Nomor 2 tahun 2014. Ya. Nah, karena di sana sudah ada MKN dan seterusnya. Nah, kongres luar biasa ini dilaksanakan di bulan Mei. Ya. Halo Bang, sebelum lanjut, tadi menarik, ketika lahirnya UJN Nomor 30 tahun 2004, ada gugatan dari masyarakat. Kenapa? Ya. Kenapa masyarakat tidak suka dengan UUJN? Sebenarnya bukan masyarakat tidak suka dengan UUJN, tetapi ada, ya ini kan menjadi hak bagi seluruh warga negara kalau ada sesuatu yang merasa hak-haknya terzolimi, gitu kan? Terlanggar lah. Ya. Nah, ini yang berkaitan dengan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah untuk memberikan persetujuan kepada penyidik, pada jaksa, gitu ya, untuk melakukan pemanggilan terhadap notaris dan juga untuk mengambil fotokopi dari protokol notaris itu sendiri, gitu kan. Nah, sementara produknya itu kan berupa akta, ya kan, akta otentik. Nah, sehingga mesti ada ya yang harus diperbaiki di situ. Lahirlah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014. Nggak bisa sembarangan saja untuk melakukan pemanggilan. Nah, terus ketika masyarakat itu merasa terlanggar, di apanya? Apakah ya kalau undang-undang dia bawa ke MK, ya? Nah, dia kan dia melaporkan ke MK terhadap Undang-Undang Jabatan itu. Apa yang dilanggar oleh masyarakat? Yang dilanggar oleh? Yang merasa terlanggar haknya oleh? Itu kewenangan dari Majelis Pengawas itu. Mau melarang untuk dipanggil? Iya. Dan itu sudah selesai di 2014. 2 kali kalau nggak salah. 2 kali atau 3 kali pernah di... Bukan. Yang berikutnya itu berkaitan dengan pasal 82 kalau saya tidak salah, yang menjadikan INI itu adalah wadah tunggal, gitu ya. Itu, bro. Ya. Jangan baca-baca itu, bro. Ya, lanjut. Kita ngobrol santai aja, bro. Ya. Nah, lanjut Bang. Jadi berarti masyarakat punya hak ya terhadap
Ya dong, itu kan hak setiap warga negara. Sikap dari organisasi saat itu terhadap adanya gugatan ke MK terhadap Kalau di undang-undang. zamannya Ibu Tin, ya di zamannya Mas Adrian itu sih dikawal ya. Saya masih ingat almarhum yang dari Jawa Timur, Pak Miftah, ya, Iya, almarhum Pak Miftah, betul. Ya, intens mengawal, kita hadir waktu itu ke Mahkamah Konstitusi, juga para senior yang lain juga saling dukung-mendukung, bahu-membahu gitu. Menarik, menarik. Berarti bersatu ya? Ya, Merapatkan barisan. betul. Ketika ada gugatan dari luar terhadap UJN, Ya, anggota semua merapatkan barisan bahwa pasal 66 itu tidak perlu dirubah. ya, dan akhirnya diputuskan oleh MK, itu dihapus, dan kemudian lahirlah yang di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014. Oke, lanjut. Terjadi perubahan. Tadi kan Bang Eki sudah menyampaikan bahwa ada perubahan di tahun 2014 untuk pertama kali UJN. Ya. Dari nomor 30 2014 dirubah menjadi nomor 2 tahun 2014. Ya. Dan ada berapa pasal yang dirubah. Salah satunya yang saya tahu yang saat ini sedang yaitu pasal 82. Ya. Nah, menurut gambaran dari Bang Eki seperti apa perubahan itu? Signifikan atau tidak sih perubahan itu sebenarnya urgensi tidak? Harus dirubah. Ya, saya kira sih urgen ya, urgen. Tetapi ada pasal lain yang mungkin ini yang tidak dilanjutkan gitu ya. Ya, salah satu misalnya di pasal 82 ayat 5 itu ya. Jadi terakhir itu kan hasil rembuk nasional ya, ada 3 opsi. Kemudian opsi ketiga itu, jadi opsi pertama tidak disetujui, opsi kedua juga masih deadlock, sepertinya begitu ya. Saya hanya memantau dari media sosial, terus opsi ketiga itu kalau tidak salah itu akan diambil alih oleh kementerian. Ya. Dan kalau pengambil alihan itu, ya memang kewenangan kementerian. Kalau kita baca di pasal 82 UJN, khususnya di ayat 5, ya, bahwa pembinaan, ya, penetapan, pembinaan, dan pengawasan organisasi itu ya dilakukan oleh kementerian, tentunya dengan membentuk Permenkumham, gitu kan? Ya. Penetapan, pengawasan, dan pembinaan terhadap wadah notaris melalui oleh menteri melalui Permenkumham, ya betul. Tapi Bang, sebelum masuk ke situ Bang, itu kan nggak mungkin ada api nggak ada asap, nggak mungkin ada asap nggak ada api. Ya, setuju. Nah, kan begitu. Nah, ini kan ujung di kondisi saat ini kan tidak mungkin tidak ada penyebab. Iya. Kan kita nggak, makanya tadi kenapa sih Agros tertarik ingin mengulas tentang sebetulnya tadi Bang Eki sudah sebut siapa sih yang bertanggung jawab? Kita semua. Kita semua. Kesalahannya di mana dan kalau kita runtun dari awal seperti apa Bang gambarannya Bang? Iya. Ya, kenapa boleh saya bilang kesalahan itu seharusnya menjadi tanggung jawab kita semua. Gitu ya. Sekecil apapun peran kita. Saya misalnya, saya bukan siapa-siapa. Karena bukan lagi menjadi pengurus pusat gitu ya. Dan saya hanya anggota biasa. Tetapi secara moral tentu kita punya tanggung jawab demi kelangsungan kejayaan organisasi yang sudah didirikan oleh founding father ya dari tahun 1908 dan perjuangan yang luar biasa dilakukan oleh para anggota, rekan-rekan senior dari seluruh daerah di Indonesia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan seterusnya gitu ya. Saya masih ingat di akhir tahun 90-an, di awal tahun 2000-an, begitu kompak ya para pengurus, dan tidak ada tuh perebutan tentang jabatan yang seperti kondisi pada saat sekarang gitu ya. Dan ya kalau dulu
selalu diawali setiap pertemuan nasional itu dengan upgrading dan refreshing course. Nah, Upgrading dan refreshing iya, course. jadi Ini kayak pernah disebut sama suasana apa namanya, refreshing course gitu kan. Jadi kekeluargaan gitu ya. iya, itu kekeluargaan Oke. kan. Nah, dan berbagi ilmu itu yaitu bagian. Tetapi ketika memilih ya, tidak berebut, walaupun yang terjadi. Menarik. Ini yang sekarang juga kita bingung gitu. Kenapa begitu ngotot. Saya yang tidak habis pikir itu waktu di 2013 Ya. ada perbedaan-perbedaan tentang calon-calon yang akan dipilih. Terus ada akhirnya pertemanan yang bubar gitu ya. Nah, Oke. 2016 semakin tajam. Terus ada lagi di organisasi IPA juga terjadi juga begitu gitu ya. Oke. Keributan. 2019 juga ribut lagi. Nah sekarang ini 2022 yang seharusnya berakhir di bulan Mei kemarin, Tanggal 2 ya, betul. itu juga ribut lagi. Yang saya kira kawan-kawan notaris PPAT itu kan setiap hari bacain akta, bikin badan hukum, perkumpulan kah, ya, yayasan kah, perseroan terbatas, yang semuanya itu punya anggaran dasar. Iya. Yang anggaran dasar itu yang menjadi pegangan bagi mereka gitu kan. Nah, di kita saya nggak habis pikir kok, masih juga mencari-cari celah, misalnya periode itu jelas di anggaran rumah tangga itu disebutkan kalau tidak salah di pasal 16 ayat 10. Ya. Ayat 10 huruf. Ya. Kongres ya kan melantik ketua umum, Menentukan dan melantik. Iya. Menetapkan dan melantik. Melantik untuk periode masa bakti selama 3 tahun. Iya, periode 3 tahun. Iya. Titik 3 tahun. Bisa dipilih lagi, Bang? Dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali. 2 periode? Iya. Untuk 2 periode? 3 tahun. Jadi kalimatnya kan jelas. Dipilih ya untuk 3 tahun. Gitu. Bukan sampai dengan kongres selanjutnya. Jadi kalau yang seperti ini kan sederhana saja. Siapa juga mengerti 3 tahun sebelum 3 tahun berakhir, ya, nah, seharusnya kan sudah mempersiapkan diri. Jadi ini hal kecil sih kalau menurut saya, tapi karena ketidaktaatan, kemudian mencoba mencari celah gitu ya, sehingga ini merusak suasana hati kawan-kawan. Oke. Yang sudah, jadi jangan dianggap kawan-kawan itu angin lalu, nggak bisa gitu kan. Kawan-kawan itu jauh-jauh misalnya dari Aceh, dari Papua, dari Kalimantan, datang ke Kongres, menghabiskan waktu, tenaga, ya, juga materi yang cukup banyak, sangat banyak malah yang dia keluarkan. Terus bersepakatlah, ya, bermusyawarahlah, kemudian hasil dari musyawarah itu diputuskanlah di Kongres. Itu kan termasuk perjuangan dari seluruh kawan-kawan itu. Terus tiba-tiba dicoba-coba untuk mencari-cari celah, artinya tidak taat dengan ajas. Oke. Nah, kalau sudah begitu, sakit hati enggak, kecewa enggak kawan-kawan? Ya pasti kecewa, ya kan? Jadi sederhana saja. Periode 3 tahun ya 3 tahun. Oke. Kan suksesnya organisasi itu, pertama sukses konsolidasi organisasi. Ya. Yang kedua sukses program kerja organisasi. Ya, betul. Yang ketiga itu adalah sukses kaderisasi organisasi melalui suksesnya periodeisasi. Jadi kalau taat tentang periodeisasi, maka regenerasi itu akan berjalan. Dengan berjalannya regenerasi itu, nah ini tentu akan
berputar semua roda organisasi itu. Ya, setuju, setuju. Tadi ada yang menarik Bang Eki tadi sebut. Dulu berebut, tidak berebut. Tunjuk-tunjukkan. Lo aja yang jadi yang gini-gini. Tapi sekarang justru berebut. Nah, Bro, tutup dulu itu, bro. Ini kayaknya. Iya. Jadi gini, maksud saya gini, ada yang menarik ini. Ketika dulu itu orang untuk jadi ketua itu enggan, berbeda dengan sekarang, justru berebut. Saya sepakat. Kenapa? Karena kalau melihat dari INI atau organisasi ini atau IPAT itu kan nirlaba. Ya. Bukan komersil. Ya. Bukan cari untung, tapi pengabdian. Nah, fenomenanya apa nih Bang? Kok bisa terjadi pergeseran yang dulu itu orang takut jadi ketua, justru sekarang berebut jadi ketua? Sebenarnya bukan takut ya. Kalau yang saya lihat itu dulu lebih mengutamakan adab gitu ya. Oke. Sopan santunnya lah. Jadi kalau belum merasa siap lahir batin, ya, maksudnya moral material, itu ya janganlah. Atau misalnya ada yang dianggap oh ya silakan. Jadi tidak sikut menyikut. Ya, sikut menyikut itu dulu saya rasakan ya, suasana kekeluargaan, dan di beberapa daerah pun saat ini juga masih ada ya. Banyak bahkan di pengda-pengda juga beberapa pengwil-pengwil itu yang dulu saya ikut konsolidasi masih etikanya masih baik gitu ya, dan kebersamaan itu juga luar biasa. Saya di Jakarta Utara sampai kemarin terakhir keterpilihan ketua kita baik di INI di IPAT itu tidak ada yang gontok-gontokan dan tidak ada yang berebut, dan suasana itu betul-betul kekeluargaan dan musyawarah gitu, musyawarah. Jadi ya kita selalu sampaikan itu. Saya terakhir itu juga menjadi ketua presidium sudah sampaikan ini yang harus kita pertahankan. Ya. Kita sama-sama notaris PPAT di Jakarta Utara, ya tentu mungkin akan sampai akhir masa jabatan kita, 65 tahun atau 67 tahun, atau sampai akhir hayat kita. Jadi yang kita jaga itu adalah suasana kebersamaan, suasana kekeluargaan. Tidak ada. Kalau perbedaan, ya kita ini beragam ya, berbagai macam suku, agama, tapi kebersamaan kita luar biasa. Setuju. Di beberapa daerah itu tetap dipertahankan. Nah, hanya perbedaan itu yang menjadi jadi sebuah warna. Ya, betul. Setuju. Sebenarnya hal ini juga sudah mulai terlihat ya sejak jumlah, karena ini kan berkaitan dengan jumlah yang semakin banyak. Perkiraan Bang Eki mulai terjadi pergeseran itu kapan? Ya 2013 ya, sebelum 2013, 2009, 2010, 2009 itu mulai bergeser. Nah, itu mulai terjadi pergeseran. Karena mungkin sudah ada kepentingan-kepentingan politik gitu ya. Atau mungkin ada kepentingan-kepentingan lain, atau yang paling sederhana. Kalau di organisasi ini dan IPAT itu yang paling utama yang harus diperhatikan itu adalah bagaimana pemimpin itu mampu menjaga suasana hati dari masing-masing anggota, dari masing-masing pengurus. Kenapa? Notaris PPAT itu dia pejabat semua. Betul. Dia bos semua. Iya. Jadi tidak ada bawahan dan atasan. Makanya nirlaba. Ya, tidak ada atasan dan bawahan. Nah, jadi gimana kita mengemas pemimpin itu untuk bisa seperti menarik rambut benang di tepung. Jadi nggak berserak gitu. Nah, itu kunci utama. Ya. Dan tidak boleh arogan. Tidak boleh pendekatannya itu adalah pendekatan kekuasaan, itu tidak boleh. Jadi kenapa ini terjadi ya? Karena memang perjalanan waktu, terus jumlah anggota semakin banyak. Dulu mungkin mulai dari 6.000
sekarang sudah 20.000 hampir ya. Kita ambil ini, Pak. Kita ambil di 2013 2016. Itu sudah berapa hari? 10.000 kah? 2013 2016 itu anggota sudah 10.000-an apa belum? ya sudah mencapai angka segitu. Oke. Sudah mencapai angka segitu. Dan Koreksi. Nah, ketika tahun 2013 sampai 2016 terjadi perubahan di anggaran dasar. 2013 ke 2016 ada terjadi perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Iya. Nah, di situ muncul satu keputusan baru, tolong koreksi kalau salah. Diputuskan bahwa ada suatu pos dana dari anggota luar biasa, betul nggak? Iya, jadi ya organisasi ini kan harus ditata, harus dikelola, bro. Oke. Ya. Dan di 2015 itu ya hasil evaluasi lah misalnya berkaitan dengan iuran, berkaitan dengan uang pangkal. Oke. Ya. Nah, ya tapi waktu itu belum debit ya. Jadi di 2015 itu uang pangkal bagi anggota ya jadi ALB itu bayar 2,5 juta. Dan itu semua masuk ke rekening PPINI. Oke, ya istilahnya dana abadi itulah ya. Nah, ya itu kemudian disebutkan dengan ini akan dijadikan dana abadi gitu kan. Sebelum-sebelumnya, nah uang pangkal ini ada di masing-masing Pengda. Dan itu juga beragam gitu ya, termasuk juga iuran ya. Iuran itu kan iuran wajib ya, karena anggota 50.000 ya sudah disepakati dan sudah ada aturan itu di AD/ART. Nah, tapi pengelolaannya dulu itu masih manual, sehingga kewajiban itu ya namanya wajib, kalau tidak dilakukan nah, berarti kan utang ya. Nah, itu masih banyak yang bolong-bolong. Ya, setiap seminar harus lunasi baru boleh ikut seminar. Nah, barulah di periode 2016 ya, di RP3YD Januari di Balikpapan, nah barulah kita putuskan gitu kan tentang perubahan anggaran rumah tangga, dan pertama kali lahirnya peraturan perkumpulan. Jadi kenapa ya, kan organisasi ini harus ditata, harus dikelola. Hal sederhana saja. Kita punya pataka, kita punya bendera yang warna dasarnya itu hijau. Nah, di beberapa daerah warna dasarnya itu bukan hijau, tetapi biru laut. Variasi. Beragam. Variasi. Terus lambang dari INI itu sendiri. Ada tanda pulpen ya, yang pakai burung gitu, dan apa namanya? Tinta. Bulu angsa itu ya. Ada yang di luar ya, ada yang di dalam merek itu. Ini kan harus disamakan. Sistem administrasi kesekretariatan. Saya dulu waktu bidang organisasi, memang saya fokus ya untuk membereskan masalah sistem administrasi kesekretariatan. Hal sederhana itu ya. Tata kelola organisasi, hal sederhana. Tetapi kalau itu kita urun rembuk, kemudian kita sepakati bersama-sama, ini secara teknis nih ya, secara teknis, sehingga bendera kita sama, himne INI itu dinyanyikan dengan irama yang sama gitu ya. Sistem persuratan kita ada surat keputusan, ada surat undangan, ada surat pemberitahuan dan lain sebagainya. Ini diatur sama. Kop surat ya, itu juga kita atur. Cara penulisan itu juga kita atur. Penomoran surat juga kita atur. Tanda tangan ketua di sebelah kiri atau di sebelah kanan ya, itu juga kita atur. Sehingga keseragaman ini, nah secara tata kelola organisasi dan sistem administrasi kesekretariatannya itu tertata dengan baik. Termasuk juga iuran wajib. Ini sudah auto debit ya, alhamdulillah gitu ya. KTA pertama itu ya. Ya, saya kebetulan dulu ditugaskan sebagai ketua tim KTA. Nah, jadi kenapa itu ya dilakukan? Di Undang-Undang 30 2004 ya. Di pasal 82 dan di pasal 83 itu
ayat 2-nya ya, itu menyebutkan bahwa perkumpulan ini mesti mempunyai buku daftar anggota yang diserahkan ke kementerian. Betul, nah, betul. Dan sampai hari ini ya, walaupun saya kaitkan dulu dengan Ferry Asman dan kawan-kawan ya, KTA itu menjadi basic untuk data ya, yang terintegrasi ya dengan banyak hal KTA itu, dan juga kaitannya dengan pekerjaan kita sehari-hari. Nah, kenapa keterkaitan dengan jabatan kita? Kita juga tidak mau calokah ya, atau orang-orang lain yang mengaku-ngaku sebagai notaris, dia bisa mempunyai akses ke Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga diblaslah atas kesepakatan, walaupun itu tadinya agak berat juga ya. Saya secara pribadi terima kasih ke Pak Freddy Haris ya, yang akhirnya bersepakat juga kawan-kawan dari Kumham pada ketika itu yang masih agak ragu-ragu gitu kan. Nah, sehingga sekarang beberapa pengda waktu kita mau rapat anggota, terus ada permasalahan dengan majelis pengawas daerah, itu bisa saling menyampaikan informasi. Misalnya ya, dari Pengda Jakarta Utara, itu akan ketahuan berapa orang anggota yang sukses bayar, gagal bayar, dan tidak bayar. Ya, ada warnanya di situ. Karena ya, kita pada saat itu di 2017, ya sejujurnya saya sampaikan memanfaatkan bank. Kenapa memanfaatkan bank? Kalau tidak dimanfaatkan pada saat itu, ya, kita tidak punya data tentang anggota. Gitu. Karena yang tadi manual tadi. MPD tanya-tanya, ini siapa yang pegang protokol notaris X? Terus ada yang tanya, MPD ini notaris ini benar nggak anggota INI apa tidak lah? Kan wadahnya kan tunggal, tetapi data itu tidak selalu sinkron. Sekarang dengan KTA yang kita kerjasama dengan bank tersebut, setiap bulan dia lapor ke Pengda. Karena kita buatkan dulu itu rekening giro ya, dan mereka itu harus lapor setiap bulan. Dari laporan itu akan ketahuan berapa jumlah. Atau dari KTA-nya saja ya. Dari KTA itu di bawah itu ada nomor KTA. Jadi lihat dulu nomor, kemudian tahun lahir, bulan lahir, dan tanggal lahir. Di situ juga bisa ketahuan ada berapa jumlah anggota yang ada. Nah, jadi kalau dulu sempat gonjang-ganjing gitu kan, nah, saya kira itu penting. Nah, kenapa kaitannya dengan permasalahan yang sekarang ini? Akibat rebutan, terus gontok-gontokan. Karena seharusnya setelah database itu ada, kemudian tata kelola organisasinya kita perbaiki, kita ingin membangun sistem yang baik. Sistem yang kita ingin bangun itu untuk kepentingan bersama. Memang tidak gampang gitu. Makanya di 2019 ketika Kongres memutuskan dana abadi itu ya dicairkan untuk pembelian sekretariat PPINI, saya termasuk orang yang paling sedih. Kapan itu diputuskan untuk 2019 di Makassar. Ya. Waktu Kongres berarti? Ya, waktu Kongres. Karena harapan kita waktu itu yang harus difasilitasi sarana dan prasarana ini adalah Pengda-Pengda. Karena Pengda lah yang punya anggota. Tapi kan kalau di Kongres itu berarti disetujui oleh seluruh anggota dong, Bang? Ya, betul ya. Kongres itu adalah institusi pengambil keputusan tertinggi. Pasal 10. Gitu kan. Dia punya kewenangan yang tidak bisa diberikan kepada alat perlengkapan yang lain. Gitu ya, kan. Betul. Tetapi kan tidak semua kawan-kawan yang hadir ya, dari katakanlah misalnya 16.000, 17.000. Nah, Kongres itu kan hanya diikuti paling banyak 3.000, 4.000 orang. Ya kan? Jadi tidak lebih dari setengah. 16.000. Tetapi yang saya ingin sampaikan adalah ya,
seharusnya ada kesepahaman antara kita semua gitu loh. Kenapa saya sebut tadi ini juga merupakan akibat dari penyebab. Sekarang sederhana saja, coba bayangkan. Kalau ada dana abadi, mulai dari 18 miliar, kemudian ada 15.000 lagi ALB yang bayar uang pangkal itu 2,5 juta kali 15.000. 3,7, nah, 37,5. Oke. Seharusnya ya, idealnya itu dialokasikan untuk Pemda. Satu Pemda kasih misalnya 500 sampai 1 miliar untuk pembelian sekretariat. Ini akan menyelesaikan permasalahan ke depannya loh, bro. Kalau 37,5 miliar cukup lah. Ya itu kan bisa bertahap ya. Iya. Dengan nilai segitu saya kira bisa gitu ya. Sekarang yang terjadi, Pemda yang punya anggota. Tapi Pemda itu kewalahan mengurus anggota. Kenapa? Karena dia tidak punya sekretariat permanen. Pindah-pindah. Ketuanya ganti, pindah lagi. Administrasinya pindah lagi. Iya, kalau itu misalnya masih lengkap. Kalau tidak lengkap, seperti apa? Nah, sementara di Pemda itu juga ada Dewan Kehormatan Daerah. Dan di situ juga ada Majelis Pengawas Daerah, gitu kan? Ya. Nah, terus kenapa tidak memprioritaskan itu? Itu satu, ya. Kalau dia sudah punya sekretariat, administrasinya pasti akan tertata dengan baik. Terus kegiatan-kegiatan itu akan terkelola, tertata juga dengan baik. Jadi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan anggota itu harusnya, itu teknis kan, diselenggarakan di tingkat Pemda dan Pengwil. Gitu. Ya kan? Bukan di PP, bukan di pusat. Sekarang dari hampir 20.000 orang, apa mungkin PP menampung gitu? Ya? Dan seharusnya PP jemput bola, ya kan? Dan dia harus membuat sistem. Jadi maksudnya mendelegasikan begitu? Nah, coba bayangkan ya, kalau Pemda punya sekretariat, ya, kemudian Pengwil punya sekretariat yang permanen, kemudian mereka punya kegiatan rutin, selain ada iuran setiap bulan yang otomatis auto debit 50% untuk Pemda, 25% untuk Pengwil, 25% untuk PP gitu ya. Terus ada kegiatan magang bersama, ada kegiatan misalnya seleksi ALB, ada kegiatan keilmuan gitu ya. Nah, rutinitas ini ya jangan orientasinya materi, tetapi paling tidak adalah sesuatu yang dilakukan oleh Pemda dan Pengwil, sehingga ya ini akan membuat Pemda dan Pengwil ini fokus ya dengan para anggota, baik itu pembinaan ya, baik itu pengawasan yang berkaitan misalnya nanti dengan Dewan Kehormatan ya, kode etik dan sebagainya itu gitu ya. Nah, terus sistem secara bertahap kita perbaiki, keterpilihan ketua umum, siapapun ketua umumnya ya, bukan orang-orang yang menjanjikan tentang fasilitas, tidak perlu lagi bagi Pemda dan Pengwil. Jadi kalau kita dengarkan Wanipiro, oh saya bisa bawa 100 orang, 500 orang, 1.000 orang, Wanipiro. Ya kan? Mana ongkosnya? Ini kan membuat kita malu. Ini jujur saja gitu. Dan kalau saya prihatin melihat yang seperti ini. Ya. Tentu yang terpilih adalah orang-orang yang nantinya harus mengeluarkan sesuatu dengan timnya. Ya, ini maaf kalau saya salah. Kalau itu terjadi, apa kemudian tidak ada kontribusi yang diinginkan atau ada apa di balik ini semua? Tapi kalau sistemnya kita perbaiki bersama, online sistem pemilihan langsung secara nasional ini sudah harus dilaksanakan. Tetapi tentu harus mengikuti aturannya, tidak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk, yaudah kita online saja. Sementara anggaran dasarnya belum mengakomodir. Baru anggaran rumah tangga. Iya. Nah, jadi saya kira kalau kita runut secara bertahap gitu ya, tidak ada yang sulit kok, tidak ada yang sulit, dan sistemnya kuat ya. Siapapun yang menjadi pemimpinnya itu dia akan tunduk dan patuh dengan aturan main yang sudah dibuat secara bersama-sama. Ada yang menarik. Berarti hierarki di dalam sebuah organisasi itu berarti kan ada kewenangan, batas kewenangan.
Ya, Pengda apa, Pengwil apa, PP apa, maksudnya begitu? ya itu juga termasuk bagian dari tata kelola organisasi ya. Tetapi pada hakikatnya yang saya maksudkan adalah yang terjadi pada saat ini kan akibat. Iya, betul. Penyebabnya apa? Kalau kita mau mundur ya 2-3 periode yang lalu, ini seharusnya kan berkesinambungan. Pasti Ya kan, berkesinambungan. Semua menginginkan sistem pemilihan online. Supaya apa? Ya, supaya apa? Mengakomodir. Setiap anggota itu dia mendapatkan haknya untuk memilih, ya kan? Nah, ketua umum yang dia mau. Yang paling efektif itu online, karena tidak mungkin dilaksanakan secara offline. Mana mungkin gitu ya? Di satu tempat menghadirkan lebih dari 5.000 orang. Mau di stadion bola. Kalau 20.000, seandainya itu nggak masuk dalam logikanya. Kalau 20.000 hadir 10.000, wah pusing lah. Masa itu tidak dipikirkan dari dulu? Kalau itu dipikirkan dari dulu, kan ada planning yang seharusnya menjadi skala prioritas bagi kepengurusan. Ini anggaran dasar harus kita ubah. Perubahan anggaran dasar melalui apa? Oh, kongres luar biasa. Terus kongres luar biasa untuk perubahan anggaran dasar, korumnya berbeda, ya. Berbeda dengan kongres. Kalau kongres 50+1, kalau ini 2/3. Kemudian kalau misalnya tidak korum di kongres luar biasa itu skornya 3 jam. Sementara di kongres itu 1 jam. Betul. Nah, 3 jam coba bayangkan gitu kan, kalau misalnya korum tidak tercapai. Ini juga kan harus disiasati, karena orang datang dari jauh dan waktunya harus termanfaatkan. Terus ada lagi, rancangan materi. Nah, ini yang selalu menjadi momok ya. Rancangan materi perubahan anggaran dasar itu harus disampaikan kepada seluruh anggota melalui Pengwil dan Pengda 2 bulan sebelum pelaksanaan KLB ya, atau Kongres Perubahan Anggaran Dasar. Masa yang begini tidak dijaga oleh para pengurus? Tapi waktu 2015 kan diserahkan juga, kan ada, waktu itu beredar. Waktu 2015 di Banten kalau nggak salah. 2015 itu berubah anggaran dasar. Iya, anggaran rumah tangga. Perubahan juga kode etik. Dan itu diserahkan 2 bulan sebelumnya. Ya, itu sukses dan itu berhasil. Iya, betul. Nah, itu bro. Nah, kenapa setelah 2015 itu sampai sekarang? Ya, sekarang coba kalau 7 tahun. Ya, kita ini aja lah. Sejak tahun 2016 ya, kalau anggaran rumah tangga perubahan terakhir yang cukup signifikan itu misalnya anggaran rumah tangga ya. Nah, nggak jelas. Nggak jelas. Anggaran rumah tangga di Balikpapan bulan Januari 2017 itu cukup lumayan lah ya perubahannya. Berkaitan dengan sistem pendaftaran anggota, anggota luar biasa, anggota biasa, terus sudah mulai dengan online system, jadi dapat dilakukan juga secara elektronik. Terus kita melihat kader-kader muda ya, waktu itu ada di PPINI ya, yang menjadi Pokja, kelompok kerja, karena usianya belum mencapai 7 tahun. Nah, terus ada hal yang kita lihat dari sisi, saya selalu berpikir positif gitu ya. Ini banyak loh kawan-kawan Pokja ini nanti yang akan ikut di RP3YD. RP3YD itu kewenangannya salah satunya merubah anggaran rumah tangga. Tapi karena dia Pokja, dia bukan PP. Ya, Pokja itu bukan bagian dari PP. Nah, berarti nggak boleh ikut dong. Di anggaran rumah tangga itu kita sempurnakan ya. Dan yang ditunjuk oleh ketua umum, sehingga siapapun yang ditunjuk, yang kita anggap punya potensi, bisa ikut. Kenapa gitu ya? Ada notaris yang baru usianya itu 2 tahun, 1 tahun, tapi dia mantan anggota DPR RI, dia mantan kepala daerah, bupati, wali kota, gitu kan? Pemikiran-pemikiran yang positifnya itu akan bermanfaat bagi perkumpulan. Itu salah satu, gitu kan? Alasan kenapa diizinkan. Nah, terus dan lain-lain. Tetapi bukan berarti ya anggaran rumah tangga hasil dari Balikpapan Januari 2017 itu sempurna. Tidak. Saya masih banyak ya, karena 2016 terakhir konsolidasi bulan Desember. Januari 2017 sudah RP3YD. Memang persiapannya pacu lari lah gitu ya.
salah satu misalnya di anggaran rumah tangga itu yang kita tidak sempat gitu ya. Jadi Dewan Kehormatan Pusat itu dilantik oleh Presidium di Kongres. Kemudian di Konferwil ada DKW, ya, Dewan Kehormatan Wilayah, dilantik oleh DKP. Nah, tetapi di Konferda, ya, Dewan Kehormatan Daerah itu tidak dilantik oleh DKW. Loh, nggak diatur? Ya itu apa kekilafan gitu ya. Jadi kita ini kan manusia yang punya keterbatasan. Tidak ada yang sempurna. Betul. Dan saya akui itu apa kekilafan gitu kan. Sehingga apa yang terjadi? DKW itu tidak punya peran ketika dia diajak ke konferda, konsolidasi organisasi. Karena tidak punya kewenangan untuk melantik. Nah, itu salah satunya. Nah, sementara kita ingin membangun rasa memiliki, ya. Rasa memiliki ini tentu kepada seluruh anggota. Para anggota harus tahu apa sih ADART, kode etik INI, organisasi ini apa sih? Kalau DKD tidak dilantik DKW, siapa yang melantik? Presidium kan? Presidiumnya. Ya, presidiumnya. Jadi itu presidium boleh nggak? Ya, anggaran rumah tangganya menyebutkan begitu. Nah, jadi yang saya maksud nih, saya terusin dulu nih ya. Oke. Supaya ada rasa memiliki seluruh anggota terhadap INI, rasa bangga terhadap INI, dia harus bukan hanya tahu karena dikasih tahu, tapi dia betul-betul memahami aturan main di organisasi. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik, gitu. Karena ini berkaitan dengan jabatan. Nah, siapa orang-orang yang harus turun untuk menyampaikan hal itu? Di tingkat Pengwil, tentu yang dari Dewan Kehormatan Pusat, bersama-sama dengan PPINI. PPINI bidang organisasi, ya, pada saat konsolidasi organisasi itu, dia harus diberikan alokasi waktu, ya paling tidak 1 sampai 1,5 jam bersama-sama dengan DKP. Konsolidasi? Iya, untuk menyampaikan ini hasil kongres. Anggaran dasar kita begini, gitu loh kan. Jadi ada dialog di situ. Kemudian sekarang sudah punya peraturan perkumpulan, ya, peraturan perkumpulan yang mengatur hal-hal yang teknis, gitu kan. Dan itu kita sosialisasikan, sehingga kan tidak semua ikut ke kegiatan-kegiatan nasional. Nah, sehingga mereka yang hadir di tingkat wilayah, nah itu bisa mengetahui dan memahami itu, supaya cara pandang kita sama, gitu kan. Nah, begitu juga setelah keterpilihan di tingkat wilayah, mereka juga konsolidasi ke masing-masing Pengda. Coba bayangkan seperti Jawa Barat, dia punya 26 ya. Ya, nah, 26 Pengda. Nah, Pengda, terus Jawa Tengah besar ya, 33. Kan? Nah, terus di daerah Kalimantan juga itu tempatnya kan jauh-jauh gitu kan. Nah, jadi beginilah sistem yang kita buat, yang seharusnya pada kegiatan-kegiatan strategi seperti kongres itu sudah sama-sama cara pandang. Ada yang menarik, Bang Eki, sebentar saya potong. Ya. Maaf. Tadi Bang Eki sampaikan dalam masa jabatan kepengurusan itu ada 3 poin sukses. Sukses konsolidasi, sukses program, sukses periodisasi. Oke. Yang menarik ini, Bang Eki. Kalau bicara itu kan berarti kalau saya kaitkan dengan yang tadi Bang Eki bilang, jatahnya Pengda 50%, Pengwil 25%, PP 25%. Nah, kalau melihat nominal itu, tetap saja masih besaran PP. Iyalah, kalau PP kan Indonesia. Ya, kalau kita hitung gampangnya aja 20.000 orang anggota, kali 25%-nya 12,5. Nah, jadi 250 juta setiap bulan masuk ke kas PPIN. Itu sederhana aja. Di Pengwil kan tergantung jumlah. Gitu kan? Ya. Tergantung jumlah. Yang sedikit itu kan di Pengda. Walaupun kelihatannya 50% dari 50.000. Dapatlah 25.000. Dari 50.000 dapat 25.000. Tapi kalau jumlah Pengda, jumlah anggotanya hanya 30 atau 100 orang saja, ya, kan itu hanya kalau kaitannya itu dengan masalah kontribusi bagi daerah, jadi maksud saya gini, itu tinggal teknis. Jadi tinggal nanti bagaimana masing-masing itu menyepakati, misalnya ya, kegiatan-kegiatan nasional itu akan menarik bagi para. Justru itu pertanyaannya gini, Bang. Nah, berarti kalau melihat dari kontribusi yang diterima dari anggota, kan harus kembali ke anggota.
Berarti kan bicara dengan hierarki jenjang tingkatan, Pengda, Pengwil, PP, berarti kan ada kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, dikaitkan dengan tiga sukses itu, sukses program, konsolidasi, dan priorisasi. Berarti dana yang dikumpulkan di PP, dikalikan sekian puluh ribu orang, itu kan dia harus bisa menjalankan program-program yang sudah dicanangkan di Kongres. Ya, itulah amanah Kongres. Kan gitu. Masalah konsolidasi tadi Bang Eki sudah jelaskan. Kemudian masalah priorisasi masa 3 tahun sesuai dengan pasal 16 ayat 10 ayat 10 huruf ayat 2. Nah, pertanyaannya, berarti kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan di PP, Pengda, Pengwil dan Pengda? Kalau saya sih dari dulu itu selalu berharap ya. PP itu bukan Pengwil yang ke-34. Ya. Maksud saya begini. Pengurus pusat itu dia hanya berkegiatan pada tataran kebijakan dan hal-hal yang bersifat strategis. Kalau kegiatan teknis, alokasikanlah ke Pengwil dan Pengda. Ya. Saya waktu pertama kali masuk di kepengurusan ya di tahun 2000 PP itu 2013 ya, sebelumnya di Jawa Barat. Saya sampaikan ke kawan-kawan yang utama ya, kalau kita sudah diamanahkan menjadi pengurus pusat, ya pengurus pusat, jangan ketika nanti kita selesai ya menjadi pengurus pusat ditanya pengalamannya apa selama menjadi pengurus pusat. Seminar, Bang. Pengalaman saya menjadi panitia perlengkapan, panitia konsumsi. Nah, di tingkat pusat kalau menurut saya ya itu kurang elok. Ya, Jadi namanya juga pengurus pusat. Ya, dia memimpin di dalam skala nasional gitu. Jadi dulu saya di zaman muda-muda dulu pernah dikerjain di wadah berhimpun namanya KNPI tengah malam tiba-tiba musdanya selesai jam 1:30 subuh, terus tiba-tiba ketuanya bilang selanjutnya untuk sambutan disampaikan oleh saudara Refki Ridwan. Jadi ada sesuatu yang harus kita bawa bekal. Dan di INI saya ingatkan juga itu. Setiap kali misalnya kita sosialisasi, setiap kali kita misalnya hadir, kita bawa kawan-kawan pengurus pusat dan kita motivasi, kita ajak dia juga untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi kebijakan dari pusat. Kan banyak sekali itu. Jadi maksud saya itu janganlah ya pengurus pusat itu kegiatannya kegiatan teknis yang seharusnya itu bisa dialokasikan kepada Pengwil dan Pengda. Loh, kalau itu berskala internasional, apakah harus diserahkan ke Pengda? Kan lain lagi kalau internasional, bro. Kalau misalnya apa yang teknis ya, kepanitiaan, ujian kode etik gitu. Kalau UKEN itu memang kewenangan pusat. Ya, tetapi penyelenggaraannya itu bisa dikerjasamakan dengan wilayah-wilayah. Berarti pusat sebagai strategisnya membuat aturan-aturan, pelaksananya hal-hal teknis alokasikanlah ke provinsi ya, ke wilayah dan daerah. Terutama kalau diselenggarakan ujian kode etik itu di awal selesainya konsolidasi organisasi. Nah, maksudnya begini. Misalnya pengurus pusat terpilih ketua umum, konsolidasi ke 33 Pengwil. Kemudian setelah itu ada jadwal untuk ujian kode etik. Nah, ujian kode etik ini alokasikan ke 10 Pengwil misalnya ya, yang dianggap layak. Nah, apa dampaknya bagi Pengwil yang baru terpilih? Mereka akan berkumpul ya, kemudian mereka akan masing-masing rapat ya, bermusyawarah untuk menyelenggarakan ujian kode etik di tempat tersebut.
mencari tempat. Nah, di situ berbaur. Ya. Kemudian apa aja materi yang akan disampaikan oleh ada tim nanti yang dibentuk penguji, ya. Ada juga pengawas, ada juga panitia. Mereka bersatu padu. Ya. Dan pengurus pusat, ya, cukup perwakilan saja yang datang ke masing-masing daerah. Ya. Oke. Nah, sehingga apa? Sehingga masing-masing wilayah itu dia eksis. Para pengurus yang juga melibatkan pengda-pengdanya itu juga eksis. Mereka berbaur. Itu kan memotivasi kebersamaan, ya kan? Oke. Jangan semua diambil oleh PP. Oh, bikin aja di Jakarta, gitu loh. Jadi saya kira memanage organisasi, memimpin organisasi itu mesti dengan kebersamaan, menghimbau, ya, bukan apa ya? Ya, kurang lebih seperti itulah, ya. Iya. Bukan menyuruh. Gitu, Nah, kan? apakah ini jadi sebuah penyebab juga dengan banyaknya jumlah anggota ditambah dana yang masuk dari pendaftaran ALB, tanda petik yang tadi Bang Eki bilang kan, untuk jadi ketua saja saat ini berani berkorban. Apakah karena ada kepentingan, karena ada uang masuk banyak di PP, itu menjadi salah satu penyebab? Kalau itu saya masih bingung gitu ya. Karena uang itu harusnya kan nanti dipertanggungjawabkan. Itu dunia akhirat loh, ya kan, kalau masalah uang. Iya. Dan apalagi namanya organisasi nirlaba, ya. Kita ini diamanahkan pengabdian. Dan kalau dari awal-awal ya kita selalu bilang, jangan berorientasi materi di organisasi. Kalau udah orientasinya materi di organisasi, cari duit di organisasi, wah, itu karena sekali kita melakukan sesuatu kesalahan di organisasi, sanksinya ya seumur jabatan kita. Nah, seumur jabatan kita itu kalau akan diomongin orang terus. dalam artian gini, Bang. Maksud saya gini, kalau mengorientasinya itu ke materi, nggak mungkin dong ada calon-calon yang berani berkorban. Ya, kalau itu saya nggak ngerti juga, bro. Tapi faktanya memang begitu. Mungkin dulu begini ya, nasib itu kan beda-beda ya. Jadi satu angkatan misalnya ya, saya ada 100 orang dulu dari Unpad. Terus ada kegiatan nasional, kita kan punya komunitas ya. Terus yuk kita ikut yuk nanti kumpul-kumpul misalnya ke Banten gitu kan, atau ke Bali atau ke Jawa Timur. Ayo. Nah, terus kan ada kawan kita itu yang belum baik lah penghasilannya. Okay. Nah, sehingga terus dari kelompok kecil itu, oh ini kalau ketua angkatan saya itu namanya Mang Tata ya, kita ya kan. Udah gampang nanti hotel di tempat gua aja. Nah, terus makanya kita dulu satu hotel, satu kamar itu ya, bisa berlima, bisa berenam gitu kan. Nah, laki-laki sama laki-laki, perempuan. Yang iyalah kalau campur mah repot, Bang. Nah, terus saya nggak tahu belakangan kemudian ada yang berbisik-bisik mau memfasilitasi ini, memfasilitasi itu, dan saya lihat ya ada beberapa kawan-kawan saya itu yang akhirnya masuk ke sana, tetapi apa dampaknya? Karena dia difasilitasi oleh X, sehingga dia tidak boleh berkumpul-kumpul dengan kawan-kawan yang lain yang pendukungnya berbeda. Nah, ini yang menyedihkan, ya. Ini yang menyedihkan. Satu periode itu cuma 3 tahun. Rusak hubungan persahabatan kita, persaudaraan kita, karena hanya menunggu fasilitas. Terus nanti mulai dengan iseng gitu kan, sambil bercanda-canda. Nah, terus dengan kalimat-kalimat, nah akhirnya yang membuat teman itu merasa tidak nyaman. Nah, terus nanti ada lagi yang berbalas. Nah, ini yang berkepanjangan terus-terusan. Dan mungkin ini salah satu dampak. Penyebabnya? Iya, kemarin saya difasilitasi ini. Nah, sekarang bagaimana? Jadi, ini yang harus kita perbaiki. Nah, kemudian, bagaimana memperbaikinya? Itu tadi, sistemnya yang harus kita rombak. Dan itu harus bertahap. Dan semua harus konsisten. Dan utamanya adalah taat ajas, jangan tabrak ajas. Ya. Dan kenapa kita punya aturan? Ya.
aturan yang harus kita ikuti. Kalau terjadi pelanggaran terhadap aturan itu, ada konsekuensi. Ini yang berbahaya ya. Sekarang, ya mudah-mudahan tidak terjadi lah. Ingat waktu KLB di Banten tahun 2015. Oke. Salah satu perubahan yang cukup signifikan di anggaran rumah tangga itu yang berkaitan dengan ketidakpatuhan anggota terhadap keputusan Kongres. Maka dapat diberhentikan. Kalau saya tidak salah ada di pasal 8 ya. Oke. Jadi kehilangan keanggotaan itu ya. Jadi misalnya mendirikan ya organisasi Tandingan. TNI tandingan. Oke. Berikutnya yang tidak Menjalankan amanat Kongres. betul. Oke. Nah, Berarti- sekarang kita runut ya. 2019 keputusan Kongres pertama menetapkan ya Tempat. mengukuhkan Jualita sebagai ketua umum 2 Mei 2019. ya. Dilantiknya, Semua tunduk dan patuh kan? Ya. Kalau tidak patuh berarti kan tidak patuh dengan keputusan Kongres. Iya, Betul kan? betul. Saya termasuk bukan Pendukung. yang mendukung ya. Mbak Oti kalau nggak salah. Ya, nah, Oke. Mbak Oti itu sosok yang luar biasa ya. Saya salut dan beliau ya, walaupun ya cobalah tanya nanti Mbak Oti itu. Ya. Karena perwakilan dari kita itu tidak ada yang tanda tangan berita acara hasil. Tapi kan Suara. tetap tunduk dan patuh terhadap Kongres. Kenapa? Karena waktu itu yang kita tanya ya, karena suara itu Ya, diragukan, ini kan menjadi hak. Tapi kan Karena kemudian dia bilang hilang ya. itu, ya. Udah itu pakai apa software Singapura atau apalah. Oke. Tapi luar biasanya Mbak Oti ya, dengan hati yang tenang, sabar gitu kan, tidak melakukan gugatan. Dia tunduk dan patuh dengan keputusan Kongres itu. Walaupun pada saat itu sahabat kita almarhum Eyota meninggal dunia di arena Kongres 2019. ya, ulang ya dari ruang utama itu kan. Dan ya sudahlah ya. Tapi kan tetap dalam artian gini, keputusan itu kan tetap dijalankan sampai 2022. Dalam artian Itu salah satu keputusan ya. Iya. Terus apalagi keputusan Kongres 2019? tepat. Apa? Tempat. Apa? Tempat. Iya. Diputuskan di Jawa. Kongres ke-23 tahun 2019 di Makassar sudah memutuskan ya tentang tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya Iya. 2024 di Jawa Jawa Barat. Dan waktunya juga sudah, bulan Mei 2022. Keputusan Kongres bukan? Keputusan Kongres. Coba baca pasal 8 anggaran rumah tangga. Ya. Hilangnya keanggotaan jika tidak patuh pada keputusan Kongres. Ayat 2. Ya, makanya pertanyaan saya, itu keputusan Kongres apa bukan? Keputusan Kongres. Terus apa konsekuensinya kalau ada pihak atau orang-orang yang tidak mematuhi keputusan Kongres? Tapi kan ada. Tapi begini loh, bro. Jadi seru nih. Ya kan? Coba baca pasal 8 itu di anggaran rumah tangga. Karena itu juga dulu diberlakukan terhadap rekan kita ya, terhadap rekan kita yang ya, nah dalam tanda kutip, tapi itu kan sudah selesai. Ya, sebenarnya kita dalam berdemokrasi, kalau saya termasuk setuju dan mendukung adanya perbedaan-perbedaan pendapat ya, perdebatan ya, sepanjang itu dalam arti yang positif ya, itu kan untuk memperkaya hasanah kita kan. Jadi tidak boleh juga dengan doktrinisasi gitu kan, tidak boleh juga dengan tindakan semena-mena gitu intimidasi kan. Dan sebagainya. Dan akhirnya kan ya alhamdulillah selesailah. Jadi jangan kemudian pasal 8 ini ya, anggaran rumah tangga itu juga menjadi hidup kembali dan diberlakukan terhadap kawan-kawan kita juga gitu kan. Ya, jadi itu makanya perlu sosialisasi, perlu kebersamaan antara PP, Pengwil dan Pekda. Terus lu. Tapi kan bisa
bisa dilakukan dengan kongres, keputusan di luar kongres. Nah, itu kan setingkat dengan kongres keputusannya. Makanya kalau Kang Prof. Udin Narsudin itu kan selalu bilang, kalau baca pasal teh urut gitu kan, dari anggaran dasar atas ke bawah gitu kan. Nah, kemudian anggaran rumah tangga dari atas ke bawah. Jadi jangan baca pasal itu sepenggal gitu kan, sehingga menjadi bias. Iya, menjadi bias gitu kan. Tapi kan Keputusan di luar kongres iya, itu bisa diambil kalau kongres sebelumnya tidak menentukan tempat. Itu kan keputusan kongres kan. Ya. Terus dialasankan kenapa keputusan di luar kongres diambil. Lo yang datang ke Makassar itu kan cuma 3.000 orang atau 2.000 orang. Sementara jumlah anggota itu kan 18.000. 20.000. 20.000 kan. Jadi 3.000 dengan 20.000 itu berbeda. Itu ngomongnya gimana? Ya kan, masa orang hukum bicaranya seperti itu? Tidak bisa dong. Itu keputusan yang telah diambil. Dan pengambilan keputusan itu sudah melalui mekanisme. Sudah sesuai dengan aturan. Untuk menyelenggarakan kongres itu kan tidak tiba ujuk-ujuk bisa bikin kongres. Tidak bisa. Ya kan? Mesti ada pemberitahuannya dulu. Ya kan? Suratnya itu surat tertulis. Nggak bisa lewat WA. Gitu loh. Yang diketik ini nggak boleh, ya kan? Aturan mainnya kan ada. Terus kongres. Kenapa dilaksanakan kongres? Karena akan dilakukan pemilihan ketua umum, dewan kehormatan, terus merumuskan tentang program kerja, pokok-pokok pemikiran, rekomendasi, makanya ada rapat komisi dan seterusnya, gitu kan? Nah, jadi aturan mainnya itu harus diikuti, gitu loh. Iya. Tapi kan beberapa kali belakangan ini kan, ya, saya sebelum masuk ke kongres keputusan luar kongres. Tadi Bang Eki juga menyinggung mengenai perubahan anggaran rumah tangga itu kan dapat dilakukan di RP3YD. Iya. Karena kan beda tingkatannya. Betul. Kalau anggaran dasar itu kan harus setingkat dengan kongres. Ya. Atau di kongres luar biasa. Ya. Kan begitu. Nah, pertanyaannya gini. 2016 ke 2019 nggak ada problem. Tapi kan 2019 ke 2022 kan ada problem. Kondisi dunia, pandemi, sehingga kan pelaksanaan RP3YD berlarut-larut, mundur, kemudian yang diwacanakan terjadi perubahan anggaran rumah tangga pun tidak terlaksana. Iya. Ya kan gitu. Nah, tanggapan dari Bang Eki dengan bukan gagal ya, tidak menghasilkannya apa-apa dari beberapa wacana bahkan sudah dilaksanakan untuk merubah anggaran rumah tangga, itu tanggapannya seperti apa, Bang? Gini loh, Bro. Kalau dulu itu ada 18 bidang program ya. Ya. Yang masing-masing program itu dia fokus. Jadi ada waktu itu ya kebetulan saya ketua bidang organisasi. Apa saja yang menjadi job disk lah gitu ya untuk bidang organisasi. Itu tidak ada campur dari bidang yang lain gitu loh. Tetapi dikoordinasikan bisa. Bukan berarti misalnya nih ada bidang hubungan kerjasama antar lembaga, kemudian ada bidang kesejahteraan anggota, kemudian ada bidang olahraga. Nah, terus tiba-tiba diintervensi oleh bidang yang lain. Nggak boleh ya. Dia harus fokus dengan program bidangnya itu yang disahkan pada rapat pleno pertama. Nah, kemudian dievaluasi lagi. Pleno kedua. Coba bayangkan, kalau 18 program bidang, masing-masing satu bidang itu menjalankan satu program, dalam 1 bulan udah 12 bulan, udah 1 tahun itu. Iya. Ya kan? Nah, terus, misalnya bidang organisasi ya, konsolidasi organisasi itu yang paling utama. Terus membuat aturan-aturan misalnya, menyempurnakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik. Nah, kan dia mestinya fokus ke situ, Bro. Ya kan? Ya. Nah, kalau sekarang anggaran rumah tangga, di mana itu bisa dirubah? Di RP3YD. Terus apakah itu sudah sempurna gitu kan? Belum. Kenapa gitu ya?
Saya secara pribadi nih ya sampaikan kenapa tidak sempurna tentang kewenangan RP3YD itu. Forum pengambil keputusannya itu senjang. Maksudnya begini, kan dia punya kewenangan merubah anggaran rumah tangga. Iya. Anggaran rumah tangga ini aturan di bawah anggaran dasar yang sangat strategis, ya. Oke. Dan siapa yang berwenang untuk merubah itu adalah RP3YD. RP3YD itu siapa pesertanya? Adalah seluruh pengurus pusat, ditambah perwakilan Pengwil, ditambah perwakilan Pengda, seluruh DKP, DKW, dan DKD. Nah, sekarang coba hitung. Kalau pengurus pusat jumlahnya 400 orang, ya, terus Pengwil diwakili oleh 3 orang, kali 33. Pasal 43 ya? Ya, terus RP3YD ya. Nah, terus Pengda diwakili oleh 3 orang, ketua, sekretaris, bendahara. Iya. Terus DKD, DKW. Nah, sekarang begini. 2 orang. Di RP3YD. Ya. Pengwil diwakili oleh 2 orang. Ya. Anggota di ayat 6. Di ayat 6. Ya, kali 33 Pengwil. B. Huruf B-nya. Ya. Kalau di sini peserta rapat pleno pengurus pusat yang diperluas. A. Setiap anggota pengurus pusat dan Dewan Kehormatan Pusat. Ya. Jadi sederhananya gini aja. Pesertanya itu seluruh pengurus pusat kan? Iya. Kalau pengurus pusat itu jumlahnya 400 orang. 400. Ya. Terus misalnya sekarang dimintai persetujuan ke seluruh peserta. Kita mau rubah anggaran rumah tangga, ya. Kita mau mengenakan keputusan di luar Kongres untuk periode ketua umum. 3 periode. Nah, terus, ayo siapa yang tidak setuju? Karena mungkin sudah terjadi perdebatan, ya sudah voting. Ya, akhirnya diambil voting. Yang merasa pengurus pusat angkat tangan. Ada 300 orang atau 400 orang. Pengwil, Pengda, perwakilan kalah. Pengwil 33 kali 2. Ya, 66. Pengda. Ya. Kalau Pengda kan ratusan. Betul. Kalau Kali Pengdanya hadir semua. Tapi RP3YD itu coba cek yang boleh masuk ya sebagai pesertanya nih ya, bukan di kegiatan upgradingnya, tapi di kegiatan RP3YD. Selalu jumlah pengurus pusat ya itu mayoritas dibandingkan dengan unsur lain. Tapi ke apapun caranya, apapun bentuknya, ketika di voting ya pasti dapat diputuskan sesuai. Jadi maksud saya ini kan seharusnya bisa kita sempurnakan supaya ada perimbangan. Bukan berarti ya memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pengurus pusat. Tidak seharusnya begitu. Ya kan? Apakah ini jadi suatu penyebab juga? Bisa. Lihat saja di rapat-rapat komisi yang dari dulu-dulu. Sekarang kita ini saja, voting saja. Nah, sehingga kita tidak mau loh tergiring nanti demokrasi itu berdasarkan jumlah kepala. Ya. Bukan berdasarkan isi kepala. Berarti apa? Jadi ini penyebab juga. Jadi kenapa? Kalau jadi saya jadi teringat baru kita masuk ke keputusan luar Kongres. Ada beberapa kali dalam 1 tahun ini, 3 kali kalau nggak salah keputusan luar Kongres. Yang pertama tanggal 23 Februari keputusan luar Kongres yaitu memundurkan pelaksanaan Kongres luar biasa yang rencananya di Pekanbaru. Ini kan waktunya. Padahal sebetulnya kalau saya telisik ke belakang, di Batu Malang itu sebetulnya KDK atau keputusan luar Kongres itu untuk menentukan waktu, bukan tempat. Menentukan waktu, tapi penentuan waktu belum, tetapi sudah diundur dari April ke akhir Mei, awal Juni. Yang kedua, tanggal 24 Maret memundurkan waktu, bukan tempat ya. KDK kedua memundurkan waktu Kongres ke bulan Desember karena pelaksanaan KLB-nya atau RP3YD-nya mundur juga, termasuk pra-kongres. Itu masuk akal. Yang ketiga, memindahkan tempat. KDK yang kedua itu 1 September, yang harusnya 1 Oktober itu sudah diputuskan, memindahkan tempat dari Jawa Barat ke keluar Jawa Barat. Ya, waktu itu kalau nggak salah diusulannya ke Bali. Nah, apakah KDK ini juga dampak dari rapat pleno yang
Tadi Bang Eki sebutkan, oh karena jumlahnya PP lebih banyak daripada yang ini, akibatnya ketika di voting disetujui untuk melakukan hal tersebut. Ya, itu salah satu tentang tata cara pengambilan keputusan. Ya, masih dianggap layak atau tidak? Sudah tidak layak. Terus apalagi memakai keputusan di luar Kongres itu atas usulan ya, bakal calon 4 orang. Ini ya kalau kita lihat ya, 4 bakal calon, kan ada 5, surat ada 4 ya, dan semua juga sudah tahu gitu ya. Dari 4 surat itu yang ada tanda terimanya kan hanya 3, Iya. ya kan? Dan itu juga sudah dijelaskan sama Mbak Oti. Terus kenapa format ini dan seterusnya itu sama? Artinya kan ada penggiringan untuk dilakukan itu. Nah sekarang pertanyaannya, apa kewenangan bakal calon kok kemudian diakomodir oleh pengurus pusat ya untuk melanggar anggaran dasar? Ya. Apa kewenangannya? Tidak ada kewenangan. Betul. Ya kan, kalau yang memutuskan tentang tempat penyelenggaraan tadi sudah diputuskan. Kongres. Bahkan di ART pun ada warning. Iya. Kecuali kalau Kongres itu tidak menentukan tempat, barulah bisa dipakai keputusan di luar Kongres. Iya, betul. Gitu loh. Ya kan, jadi mesti runut kan. Terus yang 4 orang ya. Nah, apakah itu representasi? Saya kira tidak. Terus sah calonnya juga belum, baru bakal calon. Betul. Iya, baru bakal. Ya, baru bakal calon. Sahnya nanti di Kongres. Iya, baru menjadi bakal calon, belum sah calon. Betul. Gitu bro. Jadi ya mudah-mudahan sih ya, saya berharap organisasi yang kita cintai ini tetap baik-baik saja. Ya, ini periuk nasi kita di sini, gitu loh. Ya, kita jadi notaris. Dalam artian gini, Bang Bro. Ya. Betul, saya setuju. Dalam artian gini, ketika KDK itu muncul kan, ini di penghujung. Tapi kan ketika itu, kalau tidak salah, tadi taat periodisasi. Ada salah satu penguil, dengan, bukan lantang ya, dengan tegas menyampaikan bahwa harusnya sudah berakhir. Oh, Jawa Tengah. Ya, harusnya kan, sudah berakhir. Ya, semua juga tahu. Tapi kan ternyata balik lagi. Kalau ini saya tarik ke penjelasan lagi, ini nirlaba kepengurusan, bukan kepemimpinan, karena semuanya adalah pejabat. Ya. Semua adalah bos. Tidak mungkin dipimpin oleh bos memimpin bos. Makanya istilahnya nirlaba. Ya. Pengabdian, mengabdi. Tetapi kan ternyata dipecat. Ada istilah pemecatan, mencabut pelantikan. Nah, memecat ini juga tidak bisa sembarangan. Harusnya ada mekanisme. Ya. Jadi tindakan ini tidak baik lah ya. Kalau bahasa yang, aduh nggak enak juga kalau orang bilang kan, aduh ini semena-mena gitu kan. Kalau menurut saya, ya seperti itu gitu kan. Dan atas sesuatu yang dia sampaikan itu benar. Terus saya juga bingung ya, kenapa semua tidak berpikir dengan suasana kekeluargaan. Apa yang jadi masalah, ayo rembuk bersama-sama. Ya. Jangan yang satu merasa lebih hebat, terus merasa salah satu itu, oh gue PP, ya, kalian bukan. Nah, kalian orang daerah. Nah, jadi seharusnya ayo bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ada Dewan Kehormatan Pusat, ya. Ada pengurus pusat. Kalau mau jujur kita ya, kalau baca pasal 16 itu 3 tahun periode. Sudah berakhir. Betul. Sudahlah legowo saja. Tapi kan bukan berarti berakhir kemudian kita akan menjadi sesuatu yang negatif atau hina, kan tidak. Padahal waktu di Riau itu putuskan aja seperti kita RUPS. Kan, jadikan dia sebagai PLT, gitu kan? Makanya pencabutan SK itu kan sebelum pelaksanaan di KLB Riau. Iya. Nah, sekarang kalau mau jujur saja, masih
berwenang bertindak Kak, ya, kepengurusan yang sekarang? Kalau menurut saya tidak, seharusnya Riau lah ya pada saat KLB itu untuk apa menjadikan dia sebagai PLT atau PLH. Iya. Gitu. Terus lewat kan dari tanggal 2 Mei. Sama lah seperti RUU PSPT, mengesahkan segala tindakan yang telah diambil oleh Dewan Komisaris. Itu kan tidak ada hasil. Sampai dengan ditutupnya rapat pada hari ini, gitu kan? Itu tidak dilakukan. Tapi kan tidak ada hasil, tidak ada perubahan anggaran dasar, tidak ada perubahan anggaran rumah tangga, dan tidak ada. Itu yang saya bingung, masa apa ada 32 penggil ya? Iya. Masa nggak ada yang ngeh, ya kan? Terus para pengurus itu apa? Tidak mendiskusikan terlebih dahulu, gitu kan? Oke. Jadi ya kasihan kawan-kawan anggota yang jauh-jauh datang ke Riau itu. Oke. Terus tidak ada suatu hasil apapun. Oke. Ya. Jadi kalau ada yang tertawa-tawa gitu kan, oh gua gagal kan. Ya, sama kayak waktu di Batu Malang kan tidak terjadi perubahan anggaran rumah tangga. Ini harus dievaluasi kembali. Ya, harus jadi perhatian bersama kita. Setiap event nasional itu tidak boleh terjadi kegagalan. Ya, ini kayaknya terakhir produk yang aturan kita yang berubah itu ya di 2017 ya Bro ya. Iya, terakhir. Anggaran rumah tangga berubah di Balikpapan, ya kan. Pertama kali lahirnya peraturan perkumpulan, betul, ya kan. Nah, betul. Itu setelah terakhir. itu RP3YD ya tidak baru signifikan lah ya. Di Batu Malang. Nah, karena terus, dia sudah mundur 2 kali. Ya, terus di periode 2019-2022 ini RP3YD ada perubahan ART nggak? Nggak ada. Tidak ada. Yang seharusnya KLB merubah anggaran dasar terjadi nggak ada. Kode etik yang seharusnya disempurnakan juga tidak ada. Nggak ada hasil. Terus apa itu? Yang sudah terrealisasi apa, Bro? Nggak ada. Ya kan? Oh iya, itu dana abadi, ya kan? Untuk pembelian sekretariat, puluhan miliar gitu kan? Iya. Kayaknya sampai sekarang belum jadi-jadi tuh. Hanya di KTA aja gambar yang 4 lantai. Ya kan, uangnya bagaimana itu? Iya, ada sumbangan juga, Bang. Ada sumbangan juga. Ya, saya juga dengar katanya ada sumbangan dari personal, ada juga dari masing-masing penggil, ya kan? Nah, itu kan uang yang seharusnya dipertanggungjawabkan secara organisasi. Ya. Tapi kan ketika salah satu penggil itu menyatakan 2 Mei itu berakhir, itu kan kembali lagi dibilang oh itu kan berdasarkan kongres. Kongres to kongres. Baca aja pasal 16 itu kan kongres menetapkan dan melantik ketua umum untuk periode 3 tahun. Bukan untuk sampai dengan kongres berikutnya. Iya kan? Jadi kalau yang begini sih menurut saya nggak usah mencari-cari celah lah. Kan. Seharusnya kan taat aja saja. Nah, pertanyaannya kenapa sih tidak dilaksanakan terakhir tanggal 2 Mei itu? Mungkin karena kesibukan atau apa gitu kan jelas disampaikan. Kalau nggak salah dari Prof Vidi ya pernah saya wawancara, kan jelas di pasal 21 itu bahwa kongres luar biasa dapat diselenggarakan oleh satu pengurus pusat atau pengurus pusat demisioner. Nah, kata demisioner ini kan berarti sudah habis masa baktinya. Demisioner itu kan terjadi kekosongan. Ya, demisioner yang normatif betul ya. Jadi pada saat dia menyampaikan laporan pertanggungjawaban kongres, kemudian laporan pertanggungjawabannya diterima, pasal 19. Nah, kemudian diterima, nah terus kongres mengucapkan terima kasih. Kalau di kita itu ada kalimat equity the charge kan kalau untuk diterima sepenuhnya, diterima dengan catatan atau ditolak. Ya, nah dengan demikian maka dinyatakan demisioner. Itu normal. Itu normal. Tetapi kalau tidak normal, ya tidak normal,
bukan demisioner yang secara normatif itu gitu kan. Jadi sudah berakhir ya, tapi belum melaksanakan kongres ya. Nah, ini kelalaian ya. Kelalaian itu bisa disengaja, bisa tidak disengaja ya. Yang tidak disengaja mungkin karena ada sesuatu, bencana alam kah, COVID kah, keuangan kah, segala macam lah gitu ya, gempa bumi lah gitu kan. Nah, dan seharusnya kan yang namanya organisasi itu jauh hari sebelum sampai pada jadwal tersebut kan sudah direncanakan, dipersiapkan, ya kan? Ini makanya menjadi kelalaian. Nah, karena sudah lewat, terus gimana dong? Nah, mekanismenya harusnya ada pengukuhan kembali ya, atau pengangkatan PLT atau PLH, hanya untuk menjalankan tugas-tugas yang utamanya itu segera laksanakan kongres. Menghantarkan sampai kongres. Tapi kan tidak terrealisasi di KLB. Ya itulah yang baru. Jadi gini bro ya, saya juga susah, nanti saya diomelin juga sama ketua-ketua Pengwil ini. Jadi ketua-ketua Pengwil juga kalau menurut saya ketika menjadi presidium di KLB Riau itu, nah idealnya juga melakukan hal ini gitu, ya kan? Kalau memang mau mendukung Mbak Lita dan TF, ya kan? Putuskan itu, angkat dia sebagai PLH, karena memang sudah berakhir, ya kan 2 Mei, sehingga dia mempunyai kewenangan mau bikin apa gitu kan, mengeluarkan uang kah, bayar gaji kah, atau kegiatan tapi rutin kan tidak boleh bersifat diri gitu kan, tidak boleh bersifat strategis. Ya, nah hindarkan untuk membuat kegiatan-kegiatan strategis. Kan nggak bisa dong. Ya, kalau UKEN ini dianggap kebutuhan, ya, karena tidak boleh juga mengorbankan kepentingan ALB, ya. Nah, sepanjang itu disepakati, gitu kan, oleh semua, ya, itu saya kira tidak ada masalah, ya kan. Yang nggak boleh itu, misalnya sudah tidak berwenang, kemudian melakukan contoh ini misalnya pemecatan lah. Ya. Atau itu kan pemecatan sebelum KLB. Berarti pemecatan itu dilakukan di saat masih menjabat kalau tidak salah. Ketika tanggal 2 Mei itu keluar, kemudian panjang ceritanya, hasil dari rekomendasi para presidium pun ditolak. Jadi ada pengurus pusat yang sudah periodenya berakhir. Terus ada kawan-kawan para ketua-ketua Pengwil yang menjadi presidium yang pada saat itu punya kesempatan di KLB, ya. Tapi ya bagaimana gitu kan. Terus malah saya juga baca itu ada keputusan presidium, tetapi itu sudah KLB-nya ditutup. Nah, dengan ditutupnya KLB kan presidium harusnya kan bubar, ya kan? Jam 1 Iya, tapi ya mungkin salah tulis kali ya. Nah, mungkin itu jam 16 berita acara lagi pada saat KLB, ya. Tapi salah ketik Bang, jamnya benar kok. Ada jamnya. Ya, seharusnya presidium pada saat KLB itu berlangsung, boleh saja berita acaranya dibuat setelahnya gitu kan. Tetapi bukan kan dibacakan tuh ya. Dalam bentuk nggak ada isinya. Ya itulah. Isinya nggak ada, tiba-tiba muncul rekomendasi di luar atas nama presidium lagi. Dan ini akhirnya mengakibatkan terjadi rembuk nasional. Iya. Dan ini akhirnya menggiring Kemenkumham untuk melahirkan Permenkumham berdasarkan pasal 82 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014. Jadi saya tidak tahu juga ya, karena saya ini kan anggota biasa sekarang. Apakah sudah dilakukan pembicaraan di luar yang formal gitu ya, untuk kepentingan kebersamaan? Apakah ada kepentingan dalam artian gitu? Secara logika, kalau memang ini sebuah pengabdian, ya maaf ya,
mohon maaf, Bro Seper, kalau yang namanya pengabdian ketika sudah masa berakhir bukannya seneng dong harusnya. Berarti kan tanggung jawabnya bebas, selesai. Pengabdi loh Bang, tanpa gaji. Ya. Kecuali saya anggota MPR. Nggak jadi pemilu. Itu dibatasin, nggak boleh periodenya terus-menerus kan? Iya, presidennya nggak boleh. Iya. Saya misalnya anggota DPR, belum ada pemilihan presiden. Oh, saya harus tetap. Kenapa? Ada gajinya, Bang. Ada tunjangannya, Bang. Iya. Saya harus berjuang mati-matian. Sayang dong. Kalau sampai kampanye pemilihan presiden saya habis masa baktinya kan? Ya. Kan seperti itu, Bang. Dan artian gini, yang namanya pengabdian, itu kan tanggung jawab moral. Lebih kepada moral, bukan material. Pengorbanan jauh lebih besar. Abang lah yang pernah ngalamin, dulu menjabat, kan bla bla bla. profesi kita ini kan, saya profesinya notaris, Iya. PPAT, terus diminta jadi pengurus, itu membantu ketua umum, ya kan? Yang dipilih itu kan ketua umum. Iya. Para pengurus itu kan bukan dipilih oleh Kongres. Iya. Tapi para ditunjuk. pengurus itu kan dipilih oleh ketua umum. Kalau ketua umumnya nyaman ya, dan merasa sosok ini bisa memberikan kontribusi untuk mendukung kesuksesan kepemimpinan dia, gitu ya, programnya dia, silakan. Tapi kalau enggak, ketua umumnya punya hak, ya, punya kewenangan untuk mengganti, gitu kan. Nah, terus yang jadi pertanyaan kita juga, ada yang menjadi pengurus itu berperiode-periode, gitu kan, dan ada, ya, Pengda, salah satu Pengda ada. Ya, nggak ada mau dipilih jadi ketua Pengda. Akibatnya dia lagi, dan dia lagi. Jadi intinya menjadi pengurus itu pengabdian. Ya. Dan kalau diamanahkan menjadi pengurus, ya total lah untuk membantu. Periode itu kan hanya 3 tahun. Nah, kalau misalnya hanya pasang nama, lebih baik nggak usah. Kasih kesempatan ke yang lain. Ya kan? Yang lain juga perlu buat dia memberikan kontribusi. Jadi bukan mengambil kemanfaatan ya dari organisasi, yang utama itu berikanlah sesuatu untuk organisasi. Ya, jadi jangan orientasi organisasi itu materi. Nah. Berarti ada something. Kalau sampai ketika masa priorisasi habis, bahkan ya mungkin ini bro, sistem yang belum sempurna. Karena harusnya kan seperti yang tadi kita bahas itu, pengda-pengda itu eksis, pengwil-pengwil eksis, sarana prasarana yang harus mereka miliki itu harus diprioritaskan oleh organisasi. Nah, mekanisme rutinitas semua gitu kan, itu adanya di pengda dan di pengwil. PP hanya pada tataran kebijakan dan hal-hal yang strategis. Contoh misalnya, mengawal peraturan yang akan dikeluarkan oleh kementerian. Apakah UPN ini, ujian pengangkatan notaris ini, ya, itu wajar diproduk ya dalam bentuk Permenkumham. Terus dilihatkan ke atasnya persyaratan di undang-undang jabatan notarisnya ini nyambung apa tidak, terus berikan masukan, terus apalagi ya, dan tugas dari PP itu mensosialisasikan kalau misalnya dia sudah menjadi peraturan. Jadi bukan hanya yang berkaitan dengan tugas jabatan saja gitu kan, hal lain yang berkaitan dengan tugas jabatan juga memang harus. Undang-undang Cipta Kerja. Ya. PP datang, ikut sosialisasi, terus berikan pemikiran-pemikiran misalnya ya. Terus sampaikan juga, kan tidak semua institusi yang ada di pemerintahan itu yang familiar dengan organisasi. Oke. Ya. Terus tidak semua institusi negara ini juga yang memahami tentang sosok, jati diri, dan seterusnya. Contoh misalnya, notaris sebagai pejabat umum, kewenangan itu bisa sangat luas. Iya. Terus berkaitan dengan nasionalisme dia, wawasan kebangsaan dia.
cara pandang seorang notaris ini ya terhadap bangsa dan negara. Ya. Terus mulai terkikis misalnya. Kemudian dulu ya, kita bersama-sama dengan para pengurus datang ke Lemhanas. Oke. Ini kan lembaga yang strategis untuk turut serta gitu kan. Nah, ayo kita diskusi. Diberikanlah tentang wawasan kebangsaan. Sehingga cara pandang kita itu sama. Tapi kita ada menarik, dua. Bang. Anggaran dasar rumah tangga kode etik juga harus diberikan kembali, Bang. Kemana? Harus disampaikan juga disosialisasikan sampai ke akar rumput. Iya, itu medianya pada saat konsolidasi. Selesai PP, kemudian konverwil di 33 provinsi, minta 1 jam, 1,5 jam. Supaya bidang organisasi ya itu mensosialisasikan keputusan kongres. Nah, kemudian menyampaikan tentang ini loh aturan main di organisasi. Anggaran dasarnya ini, anggaran rumah tangganya. Selesai, nanti para pengwil-pengwil itu juga konsolidasi ke pengda-pengda melalui konperda-konperda. Bawa serta DKW dan para pengwilnya. Minta juga 1 jam untuk menyampaikan hal itu. Sehingga semua paham. Jadi jangan, bukannya tidak penting ya, kalau misalnya tentang keilmuan itu penting, karena itu pekerjaan kita. Tetapi yang berkaitan dengan organisasi, itu juga penting. Jangan diabaikan. Kalau enggak ya seperti sekarang jadinya. Nah, balik lagi ke permasalahan ini. Nah, munculnya KDK ini, kemudian ada pemecatan di KLB, tidak ada penyelesaian. Berdampak sampai ke remuk nasional. Rembuk nasional, remuk jadinya. Rembuk karena terpengaruh dengan medsos, jadi remuk nasional, salah. Rembuk nasional. Nah, di sini kan kementerian, kalau kita bicara 114 tahun, 80 tahun sebelumnya sampai di tahun 2022 atau di tahun 2004 lah, saya ambil tahun 2004, itu hampir 80 tahunan, itu kan tidak pernah ikut mengurusi organisasi. Baru tahun 2004 keluar UUJN, muncul pasal 82 dan 83 tentang organisasi, INI satu-satunya wadah, kemudian kemandirian, kebebasan berserikat, itu diatur juga di situ. Kemudian wajib memberikan buku laporan tadi. Ya, buku. Kemudian 8283 itu disempurnakan atau dirubah di tahun di nomor 2 tahun 2014. Jadi satu ayat, jadi satu pasal, Jadi satu pasal 82 ayatnya ada 5. Ya. Isinya nggak jauh berbeda dengan yang 82 dan 83 di 30 2004. Ya. Hanya ada satu penambahan di ayat 5. Kementerian penetapan, pengawasan, dan pembinaan wadah notaris dilakukan oleh Menteri melalui Permen Kumham. Kan begitu, Bang. Nah, merujuk ke permasalahan ini yang tidak pernah kunjung selesai, tidak pernah ketemu di ujung pangkal, ujung titik temu dari sebelum kongres luar biasa sampai kongres luar biasa, selesai kongres luar biasa, bahkan meruncing, bahkan lebih meruncing lagi, akhirnya di remuk nasional, sebelum remuk nasional, remuk nasional, malamnya kan dipanggil berhadapan dengan kementerian. Iya, katanya sampai jam 12 malam ya. Jam 12:30. Waduh. Ternyata tidak ada hasil. Masing-masing kekeh. Kenapa di saat itu tidak dilakukan voting? Ya. Logikanya kan gini, Bang. Logika gross, koreksi kalau salah. Ketua umum kan yang melantik, yang memilih anggota. Yang melantik, menetapkan adalah presidium. Saat berhadapan dengan dirjen, kementerian kan berhadapan dengan yang melantik. 25 atau 23 kalau nggak salah, pengwil yang melantik, menetapkan. Tapi gini, bro, ya.
Kalau kita baca kan pasal 82 ayat 5 itu, memang kementerian yang diberikan kewenangan untuk Iya, menetapkan amanah. Betul. pembinaan, pengawasan, ya. Dan itu perintah undang-undang untuk kementerian itu menerbitkan peraturan Menteri Hukum dan HAM. Kan? Betul. Nah, hanya saja kalau kita lihat di ayat 5 itu, ini kok ayat 1, 2, 3, dan 4 ya, itu semacam kewenangan yang diberikan secara delegatif, ya, delegasikan. Ada kemandirian, kebebasan. Ada kemandirian dan kebebasan organisasi itu yang mengatur dirinya sendiri. Iya, ada anggaran dasar rumah tangga. Iya, ada AD, ada ART, ada kode etik, dan seterusnya. Nah, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik, peraturan perkumpulan itu kan aturan main. Peraturan yang diputuskan secara bersama-sama oleh seluruh anggota melalui alat perlengkapannya, kongres dan seterusnya itu, gitu ya, yang tentunya harus secara konsisten dipatuhi. Ya. Terus tiba-tiba, ya, sekarang ini muncul ayat 5. Ayat 5. Di tahun 2014. Ya, muncul. Sekarang kan tahun 2022. Tapi kan itu ditetapkan di 2014, Bang. Iya, sekarang 2022. Berarti ini 8 kan tahun. Sejak 2014 yang tidak pernah muncul kan, yang tidak pernah lahir Permenkumham tentang penetapan pengawasan pembinaan organisasi, ya kan? Iya. Nah, artinya selama ini Kemenkumham itu melihat ya baik-baik saja, gitu ya. Ayat 1, 2, 3 dan 4 itu berjalan, ya kan? Terus tiba-tiba dalam rembuk nasional, ya mungkin diambil pilihan ketiga karena sudah dianggap tidak baik-baik saja, kan seperti itu jadinya, ya kan? Nah. Terus kalau ini dianggap tidak baik-baik saja, ya kenapa? Nah, pertanyaannya ada apa? Kenapa? Iya. Dan bagaimana nanti, gitu kan? Iya. Bagaimana nasib organisasi dan anggota ke depan? Artinya tidak baik-baik saja ini, siapa yang menyebabkan ini tidak baik-baik saja? Ya, itu siapa yang bertanggung jawab? Ya, saya kira semua juga memahami itulah. Tetapi ini menjadi warning bagi kita semua. Karena ketika kementerian melahirkan Permenkumham, rencana ya? Ya. Belum ya, rencana. Tentu ini sudah dipikirkan dengan matang. Ya. Dan tentu seharusnya ini juga melibatkan unsur-unsur, gitu kan. Nah, ketika melahirkan itu. Ya, kalau dia nanti melahirkan Permenkumham. Berarti pembahasan terhadap isi Permenkumham. Ya, harusnya kan melibatkan, gitu kan. Kalau tidak melibatkan, wah ini jadi ya ada risiko. Tapi mungkinkah kementerian itu akan melibatkan dua pihak ini? Ya, yang jelas kan sudah dipanggil waktu di rembuk nasional kan hadir semua tuh. Ya kan? Cuman ya saya bingung ini ya, para senior terutama yang Dewan Kehormatan Pusat, gitu ya. Upaya apa yang dilakukan? Kan udah ada misioner, Bang. Ya, harusnya kan yang belum serah terima jabatan, ya paling tidak kegalauan para anggota itu dapat informasi. Ada informasi, gitu kan. Ya senang kan kita dengarnya. Kami sudah begini begitu. Terus jadi akankah begini begitu? Jadi akankah INI akan di bawah bayang-bayang Permenkumham? Ya, kalau di bawah bayang-bayang Permenkumham seperti apa ke depannya? Kalau lahir Permenkumham, ya bisa jadi kurang lebih seperti PGRI, gitu ya. Bisa jadi seperti, nah cuman hak bagi setiap warga negara juga ya, kalau misalnya nanti pasal 28. Ya, bisa jadi itu, ya kan. Terus kalau misalnya kewenangan ini diambil, kalau hanya fungsi pengawasan saja, ya kita lihatlah nanti seperti apa sih aturan-aturan yang akan dikeluarkan. Ya, kalau Permenkumham itu kan kalau menurut dua narasumber yang saya wawancara kan itu sebuah kewajiban atau sebuah perintah. Perintah undang-undang. Harus keluar. Betul. Tapi isinya seperti apa? Karena gini loh bro ya.
organisasi ini sudah lahir sejak negara ini belum merdeka. Ya. Organisasi ini punya aset. Ya. Ya. Organisasi ini punya kontribusi bukan saja secara material juga moral gitu kan. Nah, secara materialnya juga ada iuran wajib, ada uang pangkal, ada uang uken. Nah, dan seterusnya ini masalah uang ya. Masalah uang ini kan sensitif. Iya. Betul. Betul kan? Betul. Dan ada pertanggungjawaban. Bukan berarti ketika Permenkumham ini lahir, terus pertanggungjawaban yang seharusnya itu disampaikan ke seluruh anggota itu hilang, ya tidak juga. Nggak berlaku surut dong? Ya nggak bisa. Permenkumham itu tidak berlaku surut. Iya. Dalam artian ke laporan pertanggungjawaban keuangan dan sebagainya, program tetap. Tetap. Tapi kalau ngelihat dari draft yang beredar, itu kan agak janggal juga kalau ketua umum itu ditunjuk oleh menteri melalui Dirjen AHU. Ya itu kan baru isunya kan, kita mesti menunggu kan. Ya, hasilnya seperti apa? Ya, karena kalau memang diambil alih kemudian penyelenggaraan. Gambarannya seperti apa Bang Eki? Bang Bro Eki. Kalau Permenkom ini mau tidak bisa dibendung. Iya. Walaupun 8 tahun tidak pernah lahir. Berarti kalau orang hamil itu udah hamil kebonya kebo ini. Ya, lebih dari 9 bulan aja bilang hamil kebo. 10 bulan, 11 bulan kan hamil kebo, Bang. Ini hamil sampai 8 tahun dan baru mau brojol setelah 8 tahun. Permenkumham ini. Nah, kalau mau suka tidak suka, mau tidak mau Permenkumham pasti lahir. Kan gitu. Ketika Permenkumham ini lahir, bagaimana gambaran Bang Eki? Satu, nasib organisasi dan anggota dengan adanya Permenkumham yang selama ini tidak pernah hadir, yang tidak pernah lahir. Dua, kita nggak bisa, saya nggak bisa nanya isi karena kan belum keluar Permenkumhamnya, kan gitu. Harapan Bang Eki, isinya seperti apa Permenkumham itu terhadap organisasi, plus dan minusnya? Yang pertama dulu. Pertama, Permenkumham ini memang perintah undang-undang. Ya. Ya. Jadi itu kewenangan dari Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan peraturan menteri yang isinya itu sesuai dengan pasal 82 ayat 5. Ya, itu. Dan tidak ada yang salah di sini. Ya, tapi isinya itu, kalau isinya itu mengakomodir khususnya nih ayat 1, 2, 3, dan 4 di pasal 82, kemudian ya di ayat 1, 2, 3, dan 4 itu kan ada tentang kemandirian organisasi. Ya, kebebasan. Ya, kebebasan, kemudian organisasi itu juga punya kewenangan untuk memutuskan aturan main, untuk meningkatkan kualitas. Ya, artinya kan kembali lagi harus taat dengan keputusan Kongres, ya kan? Anggaran dasarnya mengatakan begitu. Iya. Nah, berarti harusnya Kongres dilaksanakan di Jawa Barat. Ya, kalau mau ikut dengan keputusan Kongres yang sebelumnya. Iya. Terus kalau menurut saya ya kalau dibilang terlambat sih enggak juga ya. Pasal 21 itu bisa dimanfaatkan oleh para ketua Kongres luar biasa. Iya, kan atas keinginan dari 2/3 dari penggil-penggil. 23 atau 25 penggil. Kalau itu dilakukan. Apa harapannya dari KLB tersebut? Supaya bisa menyelesaikan secara internal terlebih dahulu. Tanpa perlu melibatkan kementerian. Iya, kita mesti jaga kementerian itu. Harusnya begitu. Iya kan? Hal-hal teknis, internal, dan memang itu menjadi ranahnya kita semua, ya kita selesaikan dulu. Siapa yang menyelesaikan? Ya kan ada senior. Dewan Kehormatan Pusatnya orang-orangnya masih ada. Kalau mereka bilang, oh saya belum ini kok, belum expired. Ya kalau belum expired, masa diam aja? Ya kan? Terus yang merasa pengurus pusat itu kan tidak harus, ya bisa saja ketua umumnya
kecapean gitu kan. Galau, namanya juga manusia punya keterbatasan. Kan banyak para ketua-ketua bidangnya, ya kan? Ada Dewan Penasehat juga. Kenapa kok membiarkan saja? Ini 20.000 lebih loh anggota. Belum lagi para ALB yang menunggu, ya. ALB itu kan anggota loh, anggota perkumpulan, yang dia mempunyai hak. Karena kewajibannya, dia sudah bayar uang pangkal. Dia sudah ikut magang 4 kali. Poin. Dia sudah ngumpulin poin-poin. Ada lagi yang sudah ikut ujian kode etik. Terus nasib saya bagaimana? Katanya. Ini masa depan saya loh. Kalau rugi uang oke lah. Tapi kalau rugi waktu dan tidak ada kepastian, bagaimana? Dan tidak ada informasi yang seharusnya apakah sosialisasi kah melalui para pengwil-pengwil, ya, Dewan Kehormatan gitu kan di wilayah, atau misalnya melalui website resmi, ya kan? Nah, sampaikan sesuatu sehingga ada kepastian. Itu. Karena yang begini kembali ke personal ya, siapapun itu. Makanya saya bilang di awal, ini tanggung jawab siapa, kata Bro Mahfud? Tanggung jawab kita semua. Sampaikan ya oleh kita, apapun yang menurut kita itu penting untuk disampaikan. Loh, apa yang perlu dilakukan ketika melihat baik dari, sedangkan yang tanda petik sedang gonjang-ganjing kan antara PP dengan Pengwil, ditambah dengan para calon. Ya kalau kalau penyelesaian itu pasal 21 mau dilakukan apa tidak? Kalau tidak, ya tunggu saja dari Permenkumham. Kita lihat apa isinya Permenkumham. Berarti apakah kementerian juga sebagai panitia OC? Apakah kementerian juga sebagai panitia SC yang merancang tentang materi, ya kan? Tema, terus jadwal, tata tertib, dan seterusnya. Nah, terus siapa nanti yang akan memimpin penyelenggaraan itu? Apakah kementerian? Kan tidak mungkin, ya kan? Siapa? Ya harusnya kan ketua-ketua Pengwil. Nah, kalau ketua-ketua Pengwil, kenapa tidak dilakukan dari kemarin-kemarin? Sekarang-sekarang. Iya kan? Iya sih. Terus, mau dilaksanakan e-voting ya. Kalau sarana sih kita yakin ya. Hari gini tapi ya kan ketentuan hukumnya belum ada, Bang. Nah, tapi aturannya kan harus disempurnakan dulu. Nah, bagaimana penyempurnaan aturan itu? Saya konkretnya begini ya, berharap ya, mudah-mudahan ini ya, kementerian tetap melibatkan kawan-kawan Pengwil-Pengwil. Kemudian laksanakanlah di Jawa Barat, dimanapun itu, gitu ya. Terus tetap ikut dengan aturan main yang ada dulu, gitu kan. Dan terutama lakukan bukan pendekatan ya, tetapi memang ini perlu pengorbanan bersama seluruh baca ketum. Nah, terus bersama-sama kasih tahu ke para anggota supaya tidak ada dusta di antara kita, supaya tidak ada fitnah, gitu kan. Nah, ini kasihan kan nasib adik-adik kita yang belum diangkat, ya, yang mengikuti proses, malah di Jawa Tengah itu antara yang ini bikin, terus yang kelompok lain juga bikin, dan ini dibiarkan oleh kawan-kawan yang dari bentukan dari PP. Ya itulah, ya kan. Jadi stop, cukup sampai di sini. Selesaikan dulu, baru berbuat, baru berkegiatan. Jadi jangan kawan-kawan dari Jakarta ini kan datang ke sana, padahal sebentar lagi periodenya akan berakhir. Dan akhirnya apa? Kasihan. Yang di daerah itu nanti terpecah belah. Terus mereka gimana? Pergi. Ya. Meninggalkan. Dan terjadi pengkotak-kotakan di daerah. Iya, betul. Ya kan? Betul. Kalau tentang siapa yang layak atau tidak, ya jelas kalau sekarang yang benar itu adalah Mas Prof Widi. Kenapa? Karena dia yang dipilih melalui
compare will. Tapi sudah dimisioner, Pak. Nah, bahkan dengan keikhlasannya, periodenya berakhir, 2 Oktober kemarin. dia buat rapat gabungan. Itu seharusnya yang ditiru. Ya kan? Jangan lagi bilang, oh provokator. Bukan. Kita kan mendiskusikan sesuatu untuk kebaikan bersama. Jadi Ya kan? pertanyaan besar terakhir, siapa sih yang benar seharusnya bertanggung jawab dengan kondisi saat ini? Yang pertama, saya sampaikan, ini tanggung jawab kita bersama. Ya. Bahkan ya, adik-adik ALB pun juga punya tanggung jawab di sini. Tanggung jawab untuk apa? Untuk menyampaikan sesuatu kebenaran. Untuk mempertanyakan ya, bagaimana nasib kita. Karena mungkin ya, sanak saudara, para sahabat, keluarganya gitu ya, sudah menunggu kepastian kapan diangkat. Ya kan? Jangan ikut gerombolan sini, ikut gerombolan situ. Nah, terus berikutnya, saya ingin menyentuh hati para senior yang katanya ya masih Dewan Kehormatan lah ya, masih Penasehat lah, PPINI lah, penasehat lah, gitu kan? Dewan Pakar. Iya. Kalau tidak, ya pergunakan pasal 21 dan jatuhkan konsekuensi. Kalau memang itu untuk kebaikan organisasi. Coba pikirkan pasal 8 anggaran rumah tangga itu. Ketidakpatuhan terhadap keputusan Kongres. Saya kira itu, Bro. Siap. Ini mohon maaf ya, jika ada salah dan janggal, karena ini adalah pendapat pribadi. Dan Anak ini motor Bro mah Mahfud bebas. ini memang dia paling pinter ini buat colek-colek. Ya. Mohon maaf, lahir batin buat semua. Saya maafin, Bang. Salam sehat, salam bugar, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Grosshopper, demikian bincang santai Gross TV atau MGD, Majalah Gross Digital, MGD, dengan Bang Refki Ridwan, SH, MBA, SPN. Menarik. Jadi, secara tersirat, situ dijelaskan oleh Bang Eki itu ada beberapa pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Gross juga tidak akan sebutkan. Tinggal dicerna sendiri. Jawabannya ada di pemirsa masing-masing, terutama di anggota dan anggota luar biasa. Demikian bincang santai dan liputan Gross TV kali ini. Sampai jumpa di bincang santai atau liputan Gross TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.